Hai semua, perkenalkan nama saya Monica Adelaide dengan NIM 20G10075. Pada video kali ini saya akan mereview materi vlog yang telah berjalan selama setengah semester pertama. Berikut merupakan list pertemuan yang telah diadakan selama setengah semester pertama. Yang pertama, pengantar kuliah. Dalam pengantar kuliah, Bapak Greg menjelaskan tentang apa itu vlog. Vlog itu berasal dari kata filsafat dan logika. Secara etimologi, filsafat terdiri dari dua kata, yaitu philos dan sophein. Philos artinya mencari, mencintai, dan pencarian akan. Sedangkan sophein memiliki arti cinta, kebijaksanaan, dan kebenaran. Secara etimologi, jika pengertian keduanya digabung, akan menjadi usaha mencari kebijaksanaan atau usaha mencari kebenaran. Filsafat merupakan orang yang mencari kebenaran dengan logika. Orang filsafat dinamakan filsuf. Filsuf tertua itu termasuk dalam filsuf alam atau filosofia naturalis. Filsuf alam disebut demikian karena perhatian atau pemikirannya dipusatkan pada alam dan bagaimana terciptanya alam semesta. Sebagai contoh filsuf tertua, yang pertama adalah Thales, di mana dia mengatakan bahwa dunia berasal dari air. Kemudian yang terakhir ada Charles R. Darwin, di mana beliau menyatakan semua makhluk hidup di muka bumi ini memiliki satu nenek moyang yang sama. Selanjutnya ada logika. Logika berasal dari bahasa Yunani logos, yang artinya pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata-kata. Logika merupakan ilmu yang diciptakan oleh Aristoteles. Logika ini perlu dipelajari agar terhindar dari masalah atau konflik yang tidak perlu. Sebagai contoh salah fokus terhadap seseorang, pada saat seorang mempresentasikan suatu hal, ia bukannya mengkritik tentang materi presentasi, tetapi mengkritik tentang orang yang mempresentasikannya. Selanjutnya, merangkai opini yang logis. Dalam materi merangkai opini yang logis, kita diberi tugas untuk menjelaskan macam-macam filsafat dan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Pak Greg, di mana filsafat cabang metafisika, filsafat cabang epistemologi, filsafat cabang etika, dan filsafat cabang estetika. Yang pertama, filsafat cabang metafisika. Metafisika sendiri berasal dari dua kata, yaitu meta yang artinya di atas dan fisika yang artinya bisa diraba atau disentuh. Yang kedua, cabang filsafat epistemologi adalah cabang filsafat di mana terdapat pertanyaan-pertanyaan seputar apa itu pengetahuan dan bagaimana manusia mengetahui semua itu. Yang ketiga, ada filsafat etika, di mana kita bertanya apa yang benar jika dilakukan dan apa yang salah jika dilakukan. Yang terakhir, ada filsafat estetika, di mana kita bertanya mengapa ada keindahan atau apa itu keindahan. Dalam berfilsafat, kita akan berkenalan dengan 4 cabang filsafat ini. 4 cabang ini menawarkan pertanyaan dan dijawab secara logika oleh para filsuf berdasarkan fakta yang dapat diukur. Pertemuan selanjutnya tentang manusia berkomunikasi sebagai hasil filsafat dan ilmu logika. Dalam pertemuan ini kita belajar tentang apa itu pengetahuan, ilmu pengetahuan, dan keyakinan atau kepercayaan. Yang pertama, apa itu pengetahuan? Pengetahuan merupakan keseluruhan pemikiran, gagasan, ide, konsep, dan pemahaman yang dimiliki manusia tentang dunia dan segala isinya, termasuk manusia dan kehidupannya. Kumpulan pengetahuan manusia memiliki ciri-ciri tertentu. Ciri ilmu pengetahuan ada objek, itu artinya memiliki objek empiris, yaitu objek yang dapat dikaji oleh ilmu pengetahuan dan dapat ditangkap dengan indera. Kemudian ada metode, ilmu pengetahuan menggunakan metode tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang ketiga ada sistematik,
di mana cara kerja ilmu pengetahuan untuk memperoleh pengetahuan objektif bersifat sistematik atau berdasar urutan logis. Yang keempat, ada universal, di mana kebenaran pengetahuan berlaku universal tanpa kekecualian. Kemudian yang terakhir, ada rasional, itu merupakan proses pengetahuan adalah kerja rasio atau akal budi. Kemudian ada anatomi tubuh ilmu pengetahuan. Dalamnya ada ontologi, itu merupakan objek yang dikaji oleh ilmu pengetahuan, epistemologi, metode yang digunakan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, dan aksiologi, kegunaan ilmu pengetahuan. Perbedaan mendasar antara pengetahuan, ilmu pengetahuan, dan keyakinan atau kepercayaan terletak pada objeknya. Keyakinan atau kepercayaan ada pada agama atau mitosnya. Ilmu pengetahuan dan agama memiliki pendekatan yang berbeda, sehingga keyakinan agama dan penerimaan terhadap ilmu pengetahuan tidak bisa selalu dipertentangkan. Kemudian, pertemuan selanjutnya membahas tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama, apa definisi ontologi? Ontologi adalah ilmu pengetahuan atau ajaran tentang keberadaan. Apa itu epistemologi? Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari benar atau tidaknya suatu pengetahuan. Lanjut, aksiologi. Apa itu aksiologi? Aksiologi adalah suatu bidang yang menyelidiki nilai-nilai. Ada 3 bagian yang membedakan di dalam aksiologi, yaitu moral conduct, aesthetic conduct, dan socio-political life. Nilai dan implikasi aksiologi dalam pendidikan ialah pendidikan menguji dan mengintegrasikan semua nilai tersebut di dalam kehidupan manusia dan membinanya di dalam kepribadian anak. Kemudian dalam pertemuan selanjutnya kita belajar tentang analisis Marxisme, di mana dalam materi ini kita diberi tugas untuk menganalisis tentang teori Marxisme. Marxisme sendiri merupakan dasar teori komunisme modern, di mana teori ini merupakan bentuk protes Marx terhadap paham kapitalisme dan menganggap bahwa kaum kapital harus bekerja keras selama berjam-jam untuk mendapatkan upah minimum, walaupun dalam teori Marxisme dibahas secara lengkap aspek-aspek yang terdapat dalam sebuah konflik, mulai dari penyebab konflik, kelompok-kelompok yang terlibat, perkembangan konflik itu sendiri dan penyelesaiannya, sampai perkembangan pasca penyelesaian konflik itu. Menurut saya, teori Marxis ini memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya adalah ajaran Marxis ini tidak mampu melakukan upaya revolusi yang seharusnya dapat melakukan perubahan, walaupun secara kecil-kecilan melalui reformasi dengan sewajarnya. Kemudian lanjut. Dalam pertemuan selanjutnya membahas tentang hiperrealita, dan dalam penerapannya menganalisa premis tesis video, di mana terdapat video tentang kedamaian yang tidak membutuhkan Tuhan. Dalam video tersebut menyatakan bahwa dalam mewujudkan kedamaian kita tidak memerlukan adanya campur tangan Tuhan, padahal seharusnya tidak seperti itu. Sebagai faktanya, kedamaian membutuhkan Tuhan. Negara dengan tingkat Global Peace Index pertama adalah negara Islandia, di mana mayoritas agama di Islandia adalah Kristiani, mencapai 81%, dan dalam rankingan Islandia selalu menjadi nomor 1 setiap tahunnya. Sama seperti di Islandia, New Zealand merupakan negara yang masuk dalam ranking kedua atau ketiga di setiap tahun dengan mayoritas agama Kristiani sebesar 60%, yang dimaksud ranking di sini dalam Global Peace Index-nya. Kemudian materi selanjutnya ada menelaah makna kemanusiaan. Di dalamnya membahas tentang etika karya akademik. Dalam materi ini kita membahas tentang apa itu etika akademik, perbedaan mendasar antara mitos atau dongeng, filsafat dan ilmu pengetahuan, serta apa saja nilai ilmu pengetahuan dan apa itu plagiasi. Seperti yang kita tahu, perbedaan mendasar antara mitos atau dongeng, filsafat dan ilmu pengetahuan terletak pada objeknya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Apa itu etika akademik? Etika karya akademik adalah
Norma etika atau nilai yang harus diindahkan atau diterapkan oleh siapapun yang membuat karya akademik. Apa saja nilai ilmu pengetahuan? Sebelumnya, apa itu nilai ilmu pengetahuan? Ilmu pengetahuan itu nilai yang harus melekat dalam ilmu pengetahuan. Artinya siapapun yang berkiprah dalam dunia ilmu pengetahuan tidak boleh melanggar nilai-nilai itu. Nilai ilmu pengetahuan itu ada dua, yang pertama kebenaran dan yang kedua adalah kejujuran. Kemudian, apa itu plagiasi? Plagiasi adalah penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah karangan dan pendapat sendiri. Pelaku plagiasi disebut plagiat. Sekian video penjelasan tentang review materi vlog setengah semester pertama. Terima kasih.